Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Beni Ramdhani di channel Beni Info, channel untuk berbagi informasi seputar literasi dan lifestyle. Ya guys, kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Ahadiyat Hotel and Bungalow. Letaknya di Jalan Sindang Murni Elok nomor 9 Bandung, di sebuah kawasan pemukiman elit Setrasari guys. Nah, ini dia lokasi dari Ahadiyat Hotel dan Bungalow. Ya, kelihatan banget ya, simpel, sederhana. Tapi guys, walaupun gedungnya nggak bertingkat, luas banget halamannya. Dan di sini boleh dibilang lengkap ya fasilitasnya. Nah guys, jangan lupa sebelum masuk kalian harus patuhi protokol kesehatan alias prokes. Mulai dari pakai masker, cuci tangan, dan juga cek suhu. Nah, sekarang kita udah di depan front office, langsung aja kita check in yuk. Dan kebetulan lobbynya kosong, jadi proses check-innya juga nggak makan waktu lama guys. Ya, seperti biasa cukup nyebut nama kita ya pas lagi booking di online travel agent, ngasih ID card atau KTP, dan di sini free deposit ya, jadi nggak usah ngasih deposit. Nah guys, saya dikasih kartu akses setelah beres semuanya. Kebetulan kamarnya dapat kamar nomor 601. Untuk menuju kamarnya, saya harus naik lift yang lucu banget. Ya lucu banget karena ini dikasih lukisan pohon atau tanaman monstera ya, jadi berasa kita masuk ke dalam semak-semak monstera gitu. Nah guys, walaupun kamarnya 601, kita nggak ke lantai 6 ya, cuma sampai lantai 2 karena tingginya memang ya cuma segini. Dan ini dia lantai 2-nya. Ini semacam ruang tamu ya, jadi kalau nerima tamu kalian bisa nerima di sini, kalau nggak di lobby ya. Tapi kayaknya enakan di lobby deh. Kalau di sini kalau lagi males-males aja. Nah, ini dia lorong di lantai 2. Kira-kira di mana ya? Di sebelah kirinya itu pintu kamar dan nomornya. Di sebelah kanannya ada pemukiman warga ya. Ya seperti saya bilang tadi, ini adanya di Setrasari. Kalau orang bilang disebutnya ini kawasan elit ya di Bandung. Guys, kayaknya saya ngerasa nggak enak nih. Iya, salah nih. Harusnya nggak belok kali ya, karena makin kesana nomornya makin besar. Iya, seperti biasa kayaknya tadi gagal fokus. Ya, gagal fokus karena pengen lihat di lorong ada apa. Nah, kayaknya sih yang ini, bener kan? Ya bener, ini dia kamar nomor 601 guys. Yuk kita lihat ada apa isinya. Guys, ini dia tipe kamar superior di Ahadiyat Hotel and Bungalow. Ya, semua kamar superior kasurnya twin beds, jadi nggak ada yang double bed ya. Di samping kirinya kita lihat ada nakas dan lampu, lalu di temboknya ada lukisan bunga yang cantik warna ungu. Kenapa ngomongnya jadi gini? Oke guys, kita sidak langsung. Bagian tengahnya ada nakas dan ada telepon serta remote AC dan remote TV. Di nakasnya ada laci, tapi saya kali ini malas buka-buka ya, pasti sih isinya zong soalnya. Ya, kita lihat apa ya, spraynya bersih, bantalnya ada dua di masing-masing bed, yang besar dan kecil ya. Kita lihat ada nakas lagi, lampu lagi, dan colokan ya, jadi enak banget nih kalau ada colokan di samping tempat tidur, bisa ngecas sambil main HP ya. Colokannya banyak juga di kamar ini ya guys, dan ya ini ada kursi, lalu di atasnya ada jendela guys, jendelanya menghadap ke luar jelas. Temen view-nya apa nih? Kayaknya kebun atau taman rumah orang, atau sebagian lagi adalah kayaknya bagian dari hotel ini ya.
guys, ada meja buat nyimpan kopi dan teh. Lalu ada kursi satu lagi dan jendela satu lagi guys. Iya, sayang banget ya jendelanya ukurannya ngepas gitu. Kalau bisa dibuat lebih besar lagi kayaknya bakal lebih seru. Nah guys, kita sekarang ke bagian meja di seberang tempat tidur ya. Ada tempat sampah, kelihatan kan? Colokan buat buat nyolok apa aja deh. Biar apa ya, kayaknya kalau biasanya saya pakai buat sambil kerja gitu ngetik. Ya, selain itu ada AC di bagian atas dan bagian langit-langitnya tuh miring ya guys. Nah, sekarang kita tinjau. Ya, ada kettle listrik, ada cangkir dua, lalu ada ini teko gelas ya, dan ada kopi, teh, creamer, gula buat nyeduh. Silahkan yang mau nyeduh, seduh sendiri ya. Lalu di sebelahnya ada buku menu untuk tamu dan informasi ya. Ya guys, kalau kalian kelaparan, kalau mau pesan di restoran hotel juga bisa. Kalau mau pesan online juga boleh. Dan sebelahnya ada kotak tisu, di atasnya ada cermin. Cerminnya nggak full body ya, tapi lumayan lah, bikin agak pede. Nah, sekarang kita lihat ini ada mini kulkas buat simpen kue atau minuman yang kalian bawa ya. Lalu ada kursi, bisa pakai buat kerja ya. Guys, sekarang kita lihat ke lemarinya. Lemarinya gede nih, ada dua bagian. Sisi kiri yang ini, di atasnya tuh ada hanger ya, 2 apa 3 tuh ya. Lalu di bawahnya ada slippers 2 pasang buat kalian pakai di dalam hotel guys. Ya biasanya kalau nggak dipakai siapa yang suka bawa ke rumah nggak apa-apa kok ya. Nah, di bagian kanannya ini ada bantal cadangan tapi nggak ada sarung bantalnya. Lalu ada safety box ya. Oke, kita tutup. Dan ini ada buat nyimpen tas ya biasanya kalau saya. Oke, sekarang kita beralih ke sebelahnya. Di sebelah kanan pintu masuk ini ada bathroom alias kamar mandi. Jeng jeng jeng. Ya guys, sangat bersih dan seperti baru direnov ya kamar mandinya. Benar-benar kelihatan baru banget, bersih banget. Jadi kalau kalian mau ke Bandung, mau nginep di mana, ngerasain kamar mandi yang bersih, kesini aja nih. Tuh, ya, ada WC duduknya, ada gantungan handuk, terus ada handuknya, ada mat ya, ada buat headset. Kadang-kadang bingung ya cari padanan yang pas. Lalu ada telepon internal, buat apa ya? Ada yang suka pakai telepon internal di kloset gak ya? Lalu ada tisu, iya, tisunya nggak jong ya, jadi biasanya saya suka nemuin juga tuh ada gulungan tisunya tapi tisunya nggak ada. Kalaupun ada seperempat, ya nggak apa-apa sih. Dan ini ada showernya yang shower raindrop ya, dan yang portable. Sayangnya nggak ada yang di tengah ya buat wudhu ya. Aduh, please kalau bisa ya. Ya walaupun ternyata guys bisa dipakai yang portable ya. Nah ini dia cermin di dalam bathroomnya dan seperti biasa ada wastafelnya. Dan di sini ada hair dryer guys. Hair dryernya pas saya coba tuh masih baru banget. Kayaknya belum dipakai atau mungkin baru dipakai beberapa orang. Kelihatan suaranya, kehangatannya, panasnya tuh masih baru. Jadi kalian pengen hair dryer yang baru buat rambut ya nginep di sini aja. Dan sekarang kita lihat amenitiesnya, ada sampo, ada dental kit dan sabun dua buah ya. Ya guys, itu aja kayaknya ya. Kayaknya untuk bintang 3 itu segini sih udah oke ya. Nah guys, untuk sholat di dalam kamar hotel kalian bisa lihat ke atas arah kiblatnya ya. Dia tentu saja menghadap ke kiblat. Ya, sekarang kita lihat yuk
Oh iya, saya lupa. Karena masih kosong, saya order minta tolong diisikan, dan ternyata kalau mau ngisi sendiri langsung aja ke lantai 1 ya, di bawah lantai yang saya duduki ini. Kalau habis nanti, tapi kayaknya cukup sih. Ya, kecuali kita mau pakai buat berendam ya. Oh ya, untuk televisinya, TV-nya belum Smart TV, tapi ini TV kabel. Jadi kalian tenang aja, bisa menangkap siaran lokal maupun siaran asing di TV yang ada di kamar ini. Sekarang saya waktunya jalan-jalan, cuman sayangnya gerimis jadi saya nggak bisa jalan jauh-jauh ya. Masih di depan hotel ada kolam pemancingan ikan guys. Lihat ya. Serasa di mana nih ada pemancingan segala coba. Ya, ada beberapa orang masih mancing, gerimis-gerimis juga. Nah guys, ini suasana ketika azan maghrib. Langitnya bagus banget ya guys. Nah guys, selain sholat di dalam kamar, di depan kamar tuh ternyata ada musola guys. Jadi kita bisa sholat di sana. Iya, biar apa ya? Biar bersih aja, karena di kamar kan kadang-kadang lupa ya sepatu nginjek-injek. Masa nanti dipakai buat sholat? Ya kecuali kita dari awal udah mencegah tidak menginjak bagian yang dipakai untuk sholat. Ya, cukup representatif musolanya, apalagi ada ruang wudhu ya, karena wudhunya susah kalau di bathroom. 2,000 years later. Good morning, selamat pagi guys. Senang banget mataharinya, pas banget dengan view jendela kamar ini guys. Jadi bisa ngeliat matahari terbit. Ya, suasananya tampak adem, asri, hijau. Pengen balik tidur lagi deh. Jangan, tentu aja ya. Karena kita harus jalan-jalan. Lihat di sini ada apa guys. Iya. Pas saya ngiter-ngiter keliling di depan hotelnya, ternyata nggak cuma kolam aja guys. Ini ke sana tuh masih naik ke atas itu luas banget, ada lapangan 2 petak. Dan ini kayaknya cocok banget kalau kita bikin outing atau mungkin juga wedding party yang di kebun gitu, yang di outdoor. Ini bisa banget guys, apalagi ada tangga-tangga gini, lucu ya, buat foto-foto gitu ya. Jadi kalau kalian bikin acara teamwork gitu juga di kantor, kayaknya bisa aja di sini. Nggak jauh-jauh keluar kota, masih di kota Bandung ya. Ini pesannya buat kalian yang kerja di Bandung tentu aja. Gimana guys, luas kan? Dan ini tempat parkirnya sebagian aja, karena sebagian lagi bisa di dekat-dekat bangunan utama. Ini dibuka mungkin kalau lagi weekend ya, kalau penuh, kalau weekday sih biasanya nggak terlalu. Enaknya stay di Ahadiyat ini salah satunya adalah nggak ada suara kendaraan yang lalu lalang guys. Ya, sekarang kita explore ya kawasan bunga launya yang ada di bagian belakang. Dan tampakkan bunga launya, jadi di sini bunga launya tuh udah ada carportnya langsung. Nah, ini bunga lau ini berjajar mengelilingi danau, nggak tahu danau asli atau danau buatan, atau mungkin lebih ke empang kali ya. Kalau danau kayaknya lebih gede dari ini ya. Kalau orang Sunda nyebutnya mungkin situ yang kecil-kecil dulu banyak banget di Bandung. Nah, karena ada staff yang mau nolongin ngebuka bunga lau, ya udah kita manfaatin aja ya. Kita intip isi bunga launya. Guys, ini dia jeroan isi dari bunga lau yang ada di seputar danau kecil. Nah, enakan danau kecil ya. Oke, ini kamar mandinya, kita harus menapaki tangga dulu. Kayak apa ya isi kamar mandinya? Wah, ya bersih, clean ya, dan terang ya, kurang lebih kayak kamar mandi di bagian hotel. Dan ada bathtubnya guys. Jadi menurut informasi dari 11 atau 12 bunga lau yang ada, hanya 7 yang ada bathtub ya, sebagiannya hanya shower aja. Jadi kalau kalian mau
booking bungalow ini, saat reservasi harus memberitahu stafnya bahwa yang kalian inginkan itu yang ada bathtub karena harganya sama. Nah, sekarang kita intip outdoornya kayak apa ya. Kalau kita keluar ke bagian ini nih, balkonnya. Jadi ada balkon, ada teras lah. Nah, ada kursi, ada mejanya, dan kita bisa duduk-duduk santai, manis manja grup di sini sambil ngopi-ngopi atau nyemil-nyemil mungkin ya. Tapi guys, kayaknya ya baru sebentar tadi sempat ada nyamuk nempel di tangan. Kayaknya mendingan pakai lotion anti nyamuk kalau mau keluar gitu ya guys. Nah guys, itu aja isi bungalaunya, kurang lebihnya sih sama ya. Ada king size double bed ya, bed yang 1 biji tapi besar, terus ya yang lain-lainnya sama lah. Guys, sekarang kita ke restorannya karena udah lapar dan waktunya kita breakfast. Sayangnya guys, kalau weekdays ternyata nggak ada buffet. Buffetnya cuman ada kalau weekend atau lagi rame mungkin ya, jadi numpang. Ya sambil nunggu pesanan, saya ngintip dulu kolam renang yang ada di samping restorannya guys. Sekalian merenungi kira-kira saya mau berenang nggak ya kali ini. Pertimbangannya banyak banget, mau berenang aja guys. Ya, karena saya tuh pengennya kalau renang nyaman gitu ya, kolamnya luas, terus kedalamannya cukup. Kalau yang masih kayak gini, kayak nggak dulu ya guys. Dan ini peraturan kolam renang yang harus kalian taati. Yang paling utama adalah jam operasionalnya jam 7 sampai jam 5 sore. Terus hal penting lainnya ya kalau berenang ya pakai pakaian berenang ya yang bener ya. Jangan pakai piyama atau kaos-kaos gitu yang baru dipakai main. Oke guys, sekarang kembali ke resto. Ternyata udah disediain nih kopi buat saya. Sementara mamanya Akhtar ordernya jus. Ya, di sini pilihan untuk breakfastnya itu hanya ada 2 di weekday ya. Mau mie goreng atau nasi goreng. Nah, kali ini saya pengennya makan nasi goreng. Kayaknya kalau mie goreng pagi-pagi kurang nendang ya. Nah, sajian nasi gorengnya sih menurut saya ya so-so aja sih, nggak istimewa banget, tapi ya dibilang nggak enak juga karena lapar ya. Nggak sopan bilang makanan nggak enak ya. Ini dia sajian nasi goreng ala-ala resto di Ahadiyat ya. Namanya apa ya restonya? Lupa lah. Kalian bisa nerka kira-kira gimana ya rasanya. Untuk penutupnya disediakan buah potong segar terdiri dari semangka, melon, dan pepaya. Alhamdulillah. Well, sambil menghabiskan sarapan nasi goreng, gimana kalau sekarang kita ulas lebih jauh? Nggak jauh-jauh banget sih. Ya tentang Hotel Ahadiyat ini ya, kita review dikit aja. Yang pertama adalah soal harganya. Berapa sih rate harga untuk menginap per malam di sini? Nah guys, ini dia rate berdasarkan websitenya ya, untuk tiap tipe kamar superior, deluxe, dan lain-lainnya. Harga ini berbeda dengan di online travel agent ya. Kalau online travel agent itu jelas mana yang room only atau include sarapan. Nah di sini saya nggak tahu harganya net ini udah sama sarapan atau room only ya. Karena kalian harus cek lagi kalau lagi mau booking di websitenya ya. Harga suatu waktu bisa berubah kalau di online travel agent. Nah, dapat berapa? Saya di online travel agent termasuk pajak dan lain-lainnya itu di 412 ribuan. Tapi kemudian saya pakai kupon yang saya punya hingga di 300 ribuan guys. Menurut saya ya cukup worth it lah ya untuk tipe kamar yang saya inapi. Karena ukuran kamarnya juga luas, terus bersih, baru. Apalagi ya, fasilitasnya ya memadai banget. Ada wifi yang lumayan kenceng. Terus ada sarana seperti kolam pemancingan, banyak buat foto-foto. Buat jalan kaki, wah
enak nih pagi-pagi gitu ya bareng istri. Dan di sini juga ada kids zone-nya, ada arena bermain buat anak-anak guys. Jadi pasti anak-anak suka kalau stay di sini. Kalau staffnya ramah-ramah. Nah, kalau dari sisi kekurangannya apa ya? Ya, malah saya ingatnya parkir gratis guys di sini. Jadi itu bukan kekurangan tapi kelebihannya. Kekurangannya kalau menurut saya sistem breakfastnya aja sih. Kalau bisa sih jangan, karena ini udah harganya itu rata-rata 400 ya, biasanya udah buffet atau ada alternatif pilihan lainnya selain nasi goreng dan mie goreng ya. Apalagi buat saya biasanya sih saya lebih suka makan sandwich toast gitu ya, ada telur gitu sama roti gandum, kopi gitu ya. Kalau nasi goreng gitu kayaknya kalau buat saya terlalu berat. Ya ini dicoba aja dulu ya makan. Buat kalian kalau misalnya nggak cocok sarapan di sini, tenang aja, bisa mungkin pesannya room only aja, terus sarapannya dipertimbangkan aja untuk belanja atau beli lewat ojek online ya, GoFood kayak gitu, karena deket ya, banyak pilihan di sini. Nah guys, sekarang waktunya check out ya. Nggak kerasa ya, atau udah harus balik. Dan terima kasih nih buat staff-staffnya yang udah helpful, dan mungkin suatu saat saya akan kesini menginap di Bungalaunya, coba-coba ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di hotel berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Adios, permios, amigos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.